Di era sekarang mungkin kita udah nggak asing lagi dengan istilah AI, machine learning, dan deep learning. Tapi sebenarnya apa mereka itu? Jadi AI itu sebenarnya adalah sebuah mesin ya. Sebuah mesin atau program komputer yang dirancang atau dibikin supaya bisa berpikir sendiri dan bertindak sendiri. Tujuannya supaya si mesin ini nanti bisa meniru tingkah laku manusia seperti bertindak sendiri, memberi keputusan, menganalisa, dan lain sebagainya. Jadi karena si AI ini adalah sebuah program, cara kerjanya itu sama seperti program-program komputer lainnya. Ada input, ada proses, dan juga ada output. Nanti inputnya juga bisa berupa teks, bisa berupa suara, bisa berupa gambar, ataupun video. Lalu setelah itu diproses, proses ini adalah proses berpikir, ya, merekayasa dan lainnya, lalu jadilah sebuah output. Outputnya nanti bisa berupa teks, bisa berupa gambar juga, bisa berupa video, atau mungkin cuma gerakan. Nah, yang membedakan itu ada di prosesnya. Secara umum di AI, prosesnya itu ada dua. Yang pertama itu kita menggunakan state atau if else biasa. Jadi dari input langsung masuk ke proses. Di prosesnya itu nanti biasanya menggunakan if else atau kita sebut dengan state atau hard code ya. Jadi manusianya itu memprogram sebuah aturan ya. Misalkan ada inputnya A, nanti kalau A nanti inputnya jadi B, kalau B jadi C, kalau C jadi D, dan kalau D itu mungkin jadi E dan lain sebagainya. Nah, yang berbasis aturan ini disebutnya adalah rule-based system. Jadi prosesnya atau aturannya dibikin oleh manusia di program. Di proses ini sebenarnya AI-nya sudah oke, tapi gimana kalau seandainya prosesnya itu panjang, dan gimana seandainya inputnya itu panjang gitu ya. Jadi si pembuat aturannya ini nanti menggunakan if else-nya banyak banget, kondisinya udah banyak banget. Gimana kalau kondisinya ternyata nggak cuma satu, gimana kalau 2, 3, dan gimana kalau banyak banget kondisinya. Dan jadi susah banget ngodingnya nih. Susah banget bikin aturannya dan bisa aja terjadi kesalahan. Makanya ada proses yang kedua, ada cara kedua, yaitu daripada di-coding sendiri oleh manusia aturannya, ya udah mendingan suruh aja mesinnya belajar sendiri atau suruh aja mesinnya buat aturannya sendiri. Dari mana aturannya? Dari data. AI-nya ini dikasih data supaya dipelajari biar jadi aturannya sendiri. Jadi dari data terus nanti dipelajari, hasil belajarnya itu nanti diekstraknya itu nanti jadi aturan baru gitu. Jadi aturannya tidak lagi ditulis menggunakan if else, tapi didapatkan dari data. Itu secara umum AI. Lalu sekarang apa itu machine learning? Nah, tadi kan kita udah tahu ya kalau di proses AI itu ada yang menggunakan rule-based system, ada juga yang menggunakan data. Jadi nanti di sini ada rule-based system ya. Rule-based system, kita singkat RBS. Ada juga yang menggunakan data. Nah, kalau rule-based system ini jelas ya, sumbernya langsung ditulis oleh manusia. Sedangkan data supaya bisa menghasilkan aturan itu kan harus dipelajari terlebih dahulu. Pertanyaannya, gimana cara mesin belajar? Kan? Gimana? Kalau manusia kan gampang ya kalau belajarnya. Tinggal diajarin aja udah. Misalkan dikasih bacaan, secara verbal kayak gitu. Kalau manusia gampang, tapi kalau mesin gimana? Makanya ada istilah machine learning atau mesin yang belajar. Jadi sebenarnya machine learning itu adalah bagian dari AI itu sendiri. Ya, cuma fokusnya di cara dia mempelajari data. Nah, caranya gimana? Nanti ada macam-macam istilah ya. Tergantung dari tujuannya apa dan pakai metode belajar yang mana. Ada 3 metode atau 3 paradigma. Yang pertama itu ada supervised learning, yang kedua itu ada unsupervised learning, dan yang ketiga ada reinforcement learning. Supervised learning ini nanti dibagi lagi menjadi 2 tergantung tujuannya. Ada klasifikasi, ada juga regresi atau prediksi ya. Lalu di unsupervised learning nanti ada banyak ya.
Jadi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya kita untuk mencari jawaban, berarti machine learning-nya pakai metode supervised learning. Nah, nanti juga dibagi lagi nih, mau cari jawabannya apa? Mau cari jawabannya berupa angka atau berupa kategorikal, teks, kayak ya dan tidak. Kalau berupa angka, berarti masuknya ke cara belajarnya regresi. Kalau berupa teks atau kategorikal, nanti masuknya ke klasifikasi. Supervised learning itu tujuannya untuk mencari jawaban atau memprediksi gitu ya. Makanya di supervised learning, data yang dikasih juga harus ada labelnya atau ada kunci jawabannya lah ya. Jadi data yang dikasih itu harus memiliki kelas atau harus memiliki jawaban, supaya nanti ketika mesin belajar, ini mesin tuh udah tahu nih, oh ternyata kalau datanya ini tuh jawabannya ini, kalau datanya ini tuh jawabannya ini. Ketika ada data baru, si mesin ini nanti bisa memprediksi ya, jawabannya itu A, B, atau C, atau jawabannya itu 34, 35, 36. Itu masuk ke supervised learning. Nah sekarang kalau unsupervised learning, memang tujuannya beda, bukan untuk mencari jawaban. Kalau unsupervised learning itu nanti tujuannya bisa macam-macam, bisa mengelompokkan data. Kita sebutnya clustering ya kalau dikelompokkan itu. Selain mengelompokkan, ada juga untuk asosiasi ya. Itu ada juga rekomendasi, ada juga dimensional reduction. Dimensional reduction itu tujuannya untuk mengurangi fitur-fitur dari data. Nanti soalnya data itu kan bisa aja banyak ya, banyak-banyak kolomnya. Dari data yang banyak, dari fitur yang banyak itu, bisa aja datanya itu ada yang sebenarnya penting, ada yang sebenarnya nggak penting. Kalau yang nggak penting, kita buang-buang aja. Itu disebutnya dengan dimensional reduction. Kalau reinforcement learning, belajarnya berbasis reward dan punishment. Jadi kalau tindakannya benar, itu dikasih reward. Nanti kalau tindakannya salah, nanti dikasih punishment. Supaya nanti mesinnya itu tahu, oh kalau gini itu salah, oh kalau gini itu benar gitu. Jadi machine learning itu cara mesin mempelajari data. Bentukannya bisa supervised learning atau mencari jawaban. Jawabannya bisa berupa teks atau angka ya. Kalau teks klasifikasi, kalau angka itu regresi. Disebutnya categorical atau continue ya. Ada juga unsupervised learning. Tujuannya bukan untuk mencari jawaban, tapi bisa untuk mengelompokkan rekomendasi, asosiasi, dimensional reduction, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada reinforcement learning. Terus selanjutnya, deep learning itu apa? Deep learning itu sebenarnya bagian dari AI juga dan bagian dari machine learning juga. Jadi di machine learning itu biasanya mempelajari data-data yang bentuknya tabel atau sering disebutnya dengan data-data terstruktur. Sedangkan data yang beredar sekarang itu kan nggak semuanya bentuk tabel. Ada juga yang bentuknya teks, gambar, dan ada juga yang bentuknya video. Ketika dipelajari pakai metode machine learning, ternyata machine learning kurang akurat lah atau kurang bisa lah nih orang kalau kita pakai metode machine learning itu kayaknya untuk mempelajari data-data yang unstruktur itu kayaknya udah nggak bisa lagi nih pakai machine learning. Makanya ada istilahnya deep learning atau belajar lebih keras lagi. Secara umum deep learning juga sama ya, ada supervised, ada unsupervised, dan ada reinforcement learning. Hanya saja metodenya itu berbeda, dihitung-hitungannya aja yang berbeda. Dan istilah lainnya itu disebut dengan neural network. Kenapa disebut neural network? Karena nanti kalau kita pelajari, kalau machine learning itu biasanya mempelajari datanya itu dengan perhitungan matematika, statistik. Kalau deep learning sebenarnya matematika juga, tapi dia kayak misalkan kita punya data nih, ada data, nanti di data ini nanti ada beberapa fitur ya. Fitur itu misalkan kolom-kolom, ada kolom A, B, atau kalau di teks itu nanti kita sebut fiturnya ada A, B, C, D. Nah nanti di sini itu kita bisa bikin lagi fitur baru ya, namanya fitur baru lagi di sini. Bebas ini fitur apa, terus buat lagi lapisan kedua, fitur baru lagi, lapisan ketiga, fitur baru lagi, baru kita misalkan mau outputnya apa. Nah nanti ini tinggal dikasih fungsi-fungsi aktivasi aja atau dikasih perhitungan matematika aja, jadinya kira-kira gambarnya kayak gini. Yang terakhir ini disebut dengan output. Kenapa disebut neural network? Karena memang kalau divisualisasikan cara belajarnya itu sama kayak jaringan saraf manusia. Makanya disebutnya neural network atau jaringan saraf tiruan. Jadi itu perbedaan antara AI, machine learning, dan deep learning. Jadi kalau
disimpulkan ya, AI itu bagian besarnya dari mesin yang bisa meniru manusia. Nah, lalu machine learning itu bagian dari AI juga, tapi fokusnya mempelajari data yang lebih banyak di data-data terstruktur. Lalu ada lagi juga deep learning. Kalau deep learning itu mempelajari data juga, tapi khusus untuk bagian data-data yang tidak terstruktur. Jadi itu keberadaan antara AI, machine learning, dan deep learning. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.